yang kami hormati, di sebelah kiri saya, jajaran dari pemerintah Kota Palembang, mulai dari staf ahli, asisten, inspektur, dan juga kepala OPD, kepala badan, direktur BUMD, dan juga beberapa kepala bagian. Di sebelah kanan kami ada rekan-rekan media. Mohon izin untuk Bapak Ibu para kepala OPD, Pak Asisten, dan juga Ibu Inspektur. Nanti pada saat rangkaian acara kita berlangsung, apabila ada rekan media atau juga rekan-rekan yang ada di sebelah kanan kita ini bertanya mengenai program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, apabila Pak Wali menyerahkan kepada OPD, mohon dapat langsung dijawab berdasarkan data yang telah disiapkan. Terima kasih. Dan sekali lagi demi tertib dan lancarnya acara kita pada siang hari ini, mohon izin untuk sementara waktu sampai dengan acara kita selesai, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, alat komunikasi Anda dikondisikan dalam keadaan hening atau di silent. Sekali lagi mohon kerjasamanya, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu hadirin hormati, mohon izin, Wali Kota Palembang sudah tiba bersama kita. Wakil Wali Kota Palembang dan juga Sekretaris Daerah Kota Palembang. OPD itu maju di situ. Jadi ketahuannya siapa yang tidak datang. Maju, Bu. Ibu. Yang kosong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa, Wakil Wali Kota Palembang Bapak Prima Salam. Yang kami hormati dan kami banggakan para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Yang kami cintai dan kami sayangi para insan pers, baik media cetak maupun elektronik, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran wabil khusus rekan-rekan media dan tamu undangan dalam jumpa pers yang diselenggarakan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengevaluasi dan mendengarkan laporan capaian 100 hari kerja Ratu Dewa dan Prima Salam selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode 2025-2030. Saya Sekretaris Daerah Kota Palembang selaku moderator pada jumpa pers pada siang hari ini. Tugas saya adalah memandu jalannya acara agar berjalan dengan tertib dan lancar, serta memastikan sesi tanya jawab nanti dapat berlangsung secara efektif dan informatif. Acara akan dimulai dengan paparan singkat dari Bapak Wali Kota Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang yang akan menyampaikan laporan capaian dan program kerja utama selama 100 hari menjabat, yang mana seperti kita ketahui bersama dan sebagai informasi bahwa RDPS memiliki visi yang luar biasa, yakni Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera dengan 5 misi serta 5 program unggulan. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media untuk menggali informasi lebih lanjut, dan kami berharap konferensi pers ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah strategis yang telah diambil serta akan dilaksanakan rencana ke depan dalam membangun Kota Palembang yang sama-sama kita cintai. Tanpa berpanjang lebar lagi, ikan sepat ikan bagus,
lebih cepat, lebih bagus, saya persilakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk memberikan paparan, waktu dan kesempatan saya berikan, persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat untuk Pak Wali Kota kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Wali Kota yang kami hormati, Adinda Prima Salam, teman-teman wartawan, media cetak elektronik, juga para admin sosial media yang kami hormati, para organisasi perangkat daerah, para asisten, kepala bagian, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebenarnya ini bukan uraian singkat tapi agak panjang Bapak sekalian, sehingga teman-teman bisa komprehensif, tidak sepotong-potong ketika kami menjelaskan paparan ini. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada siang ini kita di sini insya Allah keluarga tercinta di rumah semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bertepatan dengan hari ini adalah hari lahir Pancasila di 1 Juni 2025. Bapak Ibu sekalian, pertama RDPS memasuki 100 hari kerja sejak dilantik kami berdua 20 Februari 2025. Kami memulai dengan langsung turun ke lapangan, memperbaiki kinerja baik internal pegawai, mendengar aspirasi termasuk keluhan masyarakat, utamanya masalah pelayanan publik. Yang kedua, arah kebijakan kami berdua terus dievaluasi seperti masalah banjir, masalah kebersihan sampah, kemacetan, kependudukan, pelayanan kesehatan, masalah pendidikan, penataan perkotaan, kependudukan, masalah sosial dan lainnya. Yang ketiga, sejalan dengan program dari RDPS, kami terus mendorong program kerja lebih progresif dan optimal, tentunya dengan evaluasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, baik secara langsung, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang keempat, tentunya kami sangat menyadari bahwa dalam menentukan arah kebijakan belum sepenuhnya sempurna. Pemerintah dalam hal ini kami dan juga jajaran tidak bisa jalan sendiri-sendiri, perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak termasuk masyarakat dan teman-teman media cetak elektronik. Nah, terkait dengan program, kami telah menjalankan sejumlah program Palembang Sehat. Arah kebijakan yang kami lakukan fokus pada pelayanan kesehatan di bidang puskesmas, RSUD Bari dan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus. Pertama, layanan yang dijalankan sistem integrasi gawat darurat dan pelayanan sehat 24 jam atau sigap sehat, meliputi layanan antar jemput pasien gratis, layanan gawat darurat 119 hingga saat ini sudah ada 7.025 KK yang sudah merasakan manfaatnya. Kedua, juga layanan puskesmas ditingkatkan dan diperluas dengan layanan rawat inap seperti di Puskesmas Pembina, dan dalam waktu dekat akan realisasi Puskesmas Sukarami, Sungai Selincah, Sematang Borang, Alang-alang Lebar, dan Basuki Rahmat. Tiga, pelayanan kesehatan juga terus dimaksimalkan termasuk kaum lansia, disabilitas, dan kaum marginal lainnya dengan kolaborasi, percepatan, dan kualitas layanan dengan BPJS Kesehatan termasuk dengan PMI dan koordinasi rumah sakit rujukan lainnya di Kota Palembang. 4, selain itu Kota Palembang juga Kota Palembang telah meluncurkan program yang namanya gratis asuransi jaminan kesehatan Pasti Sehat. Sudah ada 18.863 jiwa yang didaftarkan peserta JKN Februari-Mei 2025. Yang kelima, arah kebijakan juga dilakukan terhadap layanan kependudukan, jemput bola untuk memudahkan proses administrasi kesehatan. Namun peran penting masyarakat juga ikut berpartisipasi seperti urus data kepesertaan, jangan menunggu saat sakit dan juga darurat. Palembang Cerdas, program sekolah gratis terus dijalankan dan dievaluasi guna meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk mempermudah siswa maupun orang tua siswa terhadap akses layanan pendidikan. Meliputi 1, Dinas Pendidikan juga terus mengakomodir masukan maupun evaluasi dari berbagai lini, termasuk infrastruktur sekolah, termasuk toiletnya,
kantin, halaman sekolah, termasuk akses menuju ke sekolah. Yang kedua, kebijakan yang kami lakukan diantaranya membatasi kegiatan perpisahan yang memberatkan wong tua, study tour, seragam sekolah, dan kebijakan lainnya. Yang ketiga, pemerintah Kota Palembang juga terus mendorong program bantuan termasuk beasiswa, seragam gratis yang akan digulirkan di awal tahun ajaran baru. Selain itu, evaluasi tata kelola sekolah terus mendapat pendampingan termasuk dari Inspektorat Kota Palembang seperti antisipasi terhadap pungutan liar, baik penerimaan siswa baru dan juga lainnya. Yang kelima, tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menerapkan kebijakan terhadap sistem pengajaran yang berdampak terhadap bullying, attitude, dan disiplin, dan sebagainya. Yang keenam, kami berdua juga terus mendorong sekolah dalam pembentukan karakter anak, utamanya pengaruh gadget terhadap perilaku anak yang mengkhawatirkan, meski juga peran orang tua dalam pengawasan di rumah dan lingkungan sekitar. Palembang Peduli, kami terus keberpihakan terhadap kelompok rentan, marginal, pelaku usaha, dan program terkait lainnya. Pertama, sudah disalurkan kartu jam sostek pekerja rentan sebanyak 4.083 peserta asuransi jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ketua RT, ketua RW, ustadz ustazah, serta pekerja rentan. Bantuan hukum gratis, bedah rumah, revitalisasi, dan lainnya. Kami juga terus mendorong pelaksanaan program Rantang Palembang hantaran ke masyarakat yang kurang mampu meliputi disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (OTGJ) yang bekerja sama dengan pihak hotel di Palembang. Saat ini baru 9 hotel yang ikut berpartisipasi di dalam program Rantang Palembang. Kami berdua menyikapi hal ini, nampaknya program ini perlu kami lanjutkan. Yang ketiga, saat ini telah berpartisipasi sebanyak 3.674 orang PPKS di dalam program Rantang Palembang. Saat ini juga telah dilakukan pendataan usulan calon penerima bantuan sosial. Yang keempat, pemberian alat bantu disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kaki 4, walker, dan tongkat jepit sebanyak 91 orang. Yang kelima, pemerintah kota juga memperluas digitalisasi UMKM dan bantuan modal usaha yang terus diperluas. Saat ini sebanyak 94 usaha mikro telah disetujui pada pengajuan bantuan modal. Yang keenam, untuk memudahkan akses masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kecepatan informasi dan edukasi serta mendorong kelancaran bisnis dan usaha, telah dilakukan pemasangan 50 titik wifi gratis yang telah aktif di sejumlah tempat di Kota Palembang. Palembang Gercep, program ini lebih difokuskan terhadap kebijakan layanan publik termasuk keluhan masyarakat dan solusi yang dilakukan pemerintah. Macet, Dinas Perhubungan terus evaluasi kebijakan terkait kemacetan jalan dengan pencegahan maupun penindakan parkir di badan jalan termasuk parkir liar. Pemkot terus berkoordinasi dengan Polrestabes terkait arus lalu lintas, penambahan angkutan feeder LRT. Pemkot Palembang juga meresmikan kawasan tertib lalu lintas di area Jalan Kom 9, termasuk akan memanggil pihak sekolah terkait solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan. Untuk kenyamanan masyarakat juga terus dilakukan pengadaan dan perbaikan lampu jalan. Sampah. Soal sampah menjadi tantangan pemerintah Kota Palembang terhadap tingginya volume sampah. Di Kota Palembang mencapai 1.240 ton sampah per hari. Selain upaya membersihkan dengan personil yang ada, juga dilakukan edukasi melalui taman edukasi, terutama melalui Dinas Lingkungan Hidup, termasuk memaksimalkan satu kelurahan satu bank sampah. Kebijakan diambil juga berkaitan dengan penerapan perda dengan edukasi dan sanksi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pemkot juga akan menerapkan CCTV di area rawan sebagai langkah antisipasi dan juga penerapan perda. Banjir. Terkait dengan persoalan banjir atau genangan, pemerintah kota melalui Dinas PU berkolaborasi dengan pihak terkait terus melakukan upaya mengurangi titik genangan baik di pemukiman warga maupun di lokasi rawan termasuk di jalan raya agar air cepat surut. Kependudukan, dari sisi pelayanan kependudukan, Pemkot juga gercep dengan menerapkan pelayanan administrasi kependudukan keliling di atas motor Gladiator Hulu Balang dengan standar ISO 9001 yang telah diluncurkan serentak di seluruh kecamatan.
Satu, selain itu pojok layanan Adminduk telah hadir lebih dekat di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Gandus, Sematang Borang, Pelaju, Alang-Alang Lebar, dan Kertapati. Pojok layanan Adminduk ini juga membantu mengurangi penumpukan antrian di loket Disduk Capil untuk mendorong kemudahan masyarakat mengakses layanan kependudukan. Pemerintah kota juga telah meluncurkan nomor call center terkait laporan dokumen kependudukan di 0896 5626 2674 anti mager. Selain menjalankan program yang sudah tertuang dalam program kampanye, kami juga terus mendorong kinerja pemerintah Kota Palembang seperti program anti mager, camat keliling, membaur dengan masyarakat dan dialog langsung untuk mengakomodir permasalahan di lingkungannya masing-masing. Akun sosmed tiap kecamatan akan memposting kegiatan setiap permasalahan dan tindakan yang dilakukan. Masyarakat juga bisa melapor keluhan dan camat juga akan diberi ruang memadai untuk koordinasi dengan dinas terkait. Pejabat terkait juga akan dirutinkan untuk memperbaiki layanan publik dengan sidak untuk mendorong disiplin pegawai seperti yang sudah dijalankan sejak awal dilantik. Palembang Belaga, program ini difokuskan penataan wajah kota, tidak hanya perbaikan infrastruktur, juga kenyamanan masyarakat. Telah kami lakukan penataan kabel yang berseliweran di jalan Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga telah memanggil dan berdiskusi dengan semua pihak terkait seperti provider dan merapikan kabel. Yang kedua, upaya dilakukan bertahap karena terkait dengan utilitas lain seperti pipa, PDAM, jaringan gas, dan lainnya. Perbaikan jalan juga terus dilakukan di sejumlah titik, baik dari laporan masyarakat secara langsung maupun titik yang sudah dipetakan dari dinas terkait. Palembang Belaga juga terkait sampah dan sudah dilakukan berbagai kebijakan, termasuk upaya mengurangi produksi sampah plastik di sektor retail seperti di swalayan, minimarket, dan sektor lainnya. Terdapat banyak program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk pengelolaan sampah menjadi listrik dan juga daur ulang sampah untuk berbagai produk menggunakan mesin. Pemerintah juga terus mendorong ketersediaan air bersih yang layak dan aman, revitalisasi taman, serta penataan dan pemulihan sungai dan anak sungai. Pemerintah kota juga akan membuat galeri temuan bawah air di Bungalu, Pulau Kemaro, serta kampung tematik yang dalam proses kulturalisasi. Pemerintah kota menyelenggarakan Palembang Art and Culture juga akan jadi event budaya, lomba masakan tradisional Bingen, lomba menggambar cagar budaya, karnaval budaya, dan lainnya. Pemkot Palembang juga akan terus mengembangkan pusat pemantauan dan layanan masyarakat dalam mengembangkan sistem informasi kota, termasuk sistem layanan publik berbasis digital. Pemkot juga melakukan upaya penataan kawasan BKB sebagai ikon kota yang diharapkan lebih tertata dan berdaya. Kedepan rencana kebun binatang, harapannya ruang publik dan ruang terbuka hijau dapat dikelola dengan baik. Harapan juga bisa mendorong ketersediaan tempat wisata. Alhamdulillah, syukur teman-teman sekalian, dari 45 jenis program prioritas yang dijalankan, kurang lebih 75% telah direalisasikan dan berjalan. Nanti dievaluasi dan kebijakan yang terus diperbaiki agar layanan tetap berjalan secara maksimal. Sisanya tentunya bertahap agar dilaksanakan, dan beberapa juga sudah ada di tahap finalisasi dan akan segera dilaksanakan realisasinya. Saya pikir itu pengantar awalnya teman-teman sekalian. Sekali lagi, beberapa program yang tergabung di Palembang Cerdas, Palembang Sehat, Palembang Belaga, Palembang Peduli, semuanya nanti secara detail apa yang perlu ke teman-teman wartawan tanyakan nanti kita dalam forum selanjutnya. Demikian, terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota atas paparan yang konstruktif, jelas dan gamblang 100 hari kerja kepemimpinan beliau. Untuk itu, rekan-rekan media, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini kami batasi 2 sesi. 1 sesi 3 pertanyaan dengan menyebutkan nama dan media yang dinaungi. Dan pertanyaannya secara efektif dan informatif sehingga bisa menjadi gambaran kita semua di sini dan seluruh masyarakat Kota Palembang dalam rangka pembangunan Kota Palembang yang dinakodai oleh RDPS. Untuk itu yang pertama kami persilakan. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan
Imam Pak dari Antara. Pak, temuan kami di publik ataupun warga tanggapan ke pemerintahan Bapak RDPS seakan-akan penanganan dilakukan setelah viral, Pak. Dan bagaimana tanggapan Bapak? Dan apakah ada jaminan bahwa pemimpinan Bapak tidak seperti itu, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Tasmalinda dari mediasuara.com. Saya tertarik banget dengan paparan Bapak soal pencapaian yang udah mencapai 75% dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Saya ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa Pak ya? Yang pertama saya ingin bertanya soal dalam pencapaian wali kota dan wakil wali kota ini saya melihat apresiasi yang sangat tinggi di birokrat, artinya dalam pendisiplinan dan upaya untuk meningkatkan kinerja di birokrat itu udah kita lihat semua. Tapi saya ingin sedikit penegasan soal situasi ekonomi. Jadi dengan kan kita mengetahui situasi 2025 dengan stagnasi, globalisasi dan sebagainya. Palembang itu punya tantangan untuk bagaimana menghidupkan ekonomi kerakyatannya. Mungkin saya pernah liputan Bapak soal pembangunan kampung-kampung, apakah itu bagian dari peningkatan ekonomi kerakyatannya? Saya ingin penekanan di situ. Lalu yang kedua kan baru-baru ini tuh ada keputusan MK soal sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP. Mungkin ini teman-teman saya udah memfollow up itu, tapi saya ingin menanyakan soal kalau di daerah atau di Pemdanya sendiri dengan kebijakan ini sebenarnya akan mengalami restrukturisasi anggaran lagi enggak gitu loh. Apa harapan daerah untuk itu gitu. Dan pertanyaan ketiga ini soal balik lagi ke ekonomi ya Pak. Kan kita tahu kalau Palembang itu mungkin tidak sebesar Okuraya untuk penghasilan pertanian ataupun tidak sebesar Musi dengan penghasilan migasnya dan mungkin tidak sebesar Lahat dan Muara ini untuk penghasilan tambang, sehingga tulang punggung ekonominya itu cenderung ke wisata dan jasa dan perdagangan. Yang saya ingin tanyakan untuk hiburan itu loh Pak, kan awal-awal Bapak sempat tegas untuk izin hiburan. Nah kalau misalnya ke depan itu yang kita utamakan adalah apakah tempat-tempat hiburan itu memang harus bukan ditertibkan ya, mungkin ada tema-tema khusus karena Palembang itu kan banyak sekali kan Pak kegiatan-kegiatan hiburannya, misalnya kayak fun run itu udah banyak sering dilakukan tapi geliat ekonominya masih belum terasa. Saya rasa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari media.com dan dari Antara. Tutup sesi pertama. Ada 2 pertanyaan cuman kan? Ya. Untuk kita langsung saja karena di sini ada OPD pengampu dan setiap pertanyaan atau informasi dari rekan-rekan media secara gamblang nanti akan dijawab oleh OPD pengampu dan nanti untuk jawaban Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ada sesi yang terakhir untuk mengakomodir seluruh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama dari Adinda Imam ya Antara, ini izin Pak Wali, saya sekretaris daerah yang akan menjawabnya Pak Wali. Pak Adinda Imam yang dari informasi dari saudara tadi bahwa viral luruh baru dilaksanakan, itu hanya masyarakat, tapi pada kenyataannya RDPS dari awal terus melaksanakan itu semua dan kebenaran ya rekan-rekan wartawan
mengupdate tersebut sehingga menjadi viral. Artinya tidak demikian. Artinya insya Allah ke depan ini dan seterusnya kepemimpinan DPS ini akan melaksanakan itu semua secara ikhlas. Artinya tidak ada komitmen apa ini yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Insya Allah mudah-mudahan kami menjamin itu dan tidak ada direkayasa bahwa itu semata-mata untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Kota Palembang. Ya. Yang kedua dari media.com ya. Mediasuara.com. Pertanyaannya birokrat untuk meningkatkan disiplin serta peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Palembang, itu pertanyaan pertama tadi. Dan kami persilakan kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk menjawab secara lugas, secara konstruktif apa-apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh RDPS ke depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali dan Bapak Wakil serta Pak Sekda dan hadirin yang berbahagia. Baik, untuk ekonomi kerakyatan bahwa alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki Koperasi Merah Putih yang program kita alhamdulillah kemarin sudah membentuk 107 Koperasi Merah Putih, Kelurahan Merah Putih di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Nah, untuk memenuhi ekonomi kerakyatan salah satunya adalah meningkatkan koperasi yang ada di Kota Palembang. Dan yang kedua, itu juga kita meningkatkan UMKM kita yang ada di Kota Palembang. Nah, di sini program RDPS di mana salah satunya adalah memberikan subsidi, pinjaman subsidi modal yang kemarin sudah kita launching dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Dan yang kedua juga insya Allah tidak lama lagi kita akan launching aplikasi yang membantu UMKM kita untuk memasarkan produk mereka di dalam aplikasi yang khusus untuk UMKM Kota Palembang. Dan juga tidak lupa dalam program Bapak RDPS ini kita sudah membantu mempromosikan UMKM kita yang sekarang sudah kita tayangkan pemasaran dan mempromosikan produk UMKM kita di Videotron yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis Koperasi dan Ekonomi. Ini kami tambahin dikit ya untuk peningkatan ekonomi ke depan. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa di Kota Palembang ini ada 9.314 UMKM ya. Dan Pak RDPS sudah berkeinginan menjadi atensi beliau untuk mencari lahan untuk membuat sentra UMKM. Jadi artinya Bapak Ibu ke depan begitu ada orang datang ke Palembang ini, nak jenguk Palembang ini, tidak di situ nak beli pempek, di situ nak beli alat apa namanya itu songket dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini Pak RDPS ingin berkeinginan membuat sentra UMKM untuk mewadahi 9.314 UMKM tersebut. Dan sekarang ini juga kami membuat Koperasi Merah Putih dan itu juga kami berkeinginan semua UMKM yang belum terakomodir untuk terus mendaftar ke Dinas Koperasi dengan by name by address agar kami tahu apa dan bagaimana langkah RDPS ini untuk membantu kesejahteraan seluruh UMKM yang membuat masyarakat Kota Palembang menjadi sejahtera. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah birokrat untuk peningkatan disiplin. Saya mohon Kepala BKSDM untuk memberikan jawaban yang konkret. Terima kasih. Izin Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut yang ditanyakan kepada kami, khususnya masalah disiplin pegawai negeri sipil atau ASN, ini memang sudah aturannya, yaitu PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dari aturan ini kami berpedoman untuk menyikapi segala tindakan kegiatan yang dilakukan oleh khususnya oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda yang mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian telah melihat viral istilahnya tadi, dari antara tadi sudah bisa meninjau langsung ke lapangan dan juga hasil sidak dari mereka-mereka tersebut ini sudah kami tidak lanjuti. Jadi per Mei sekarang ini sudah kami eksekusi
sebanyak 10 orang PNS ASN yang terdiri dari hukuman berat 2 orang, hukuman sedang 4 orang, dan hukuman ringan ada 4 orang. Dan ini tentunya akan terus berproses, berkomitmen kami dengan Ibu Inspektur untuk penegakan disiplin ini. Dan masih ada juga yang lagi berproses. Dan pembinaan disiplin pegawai ini tentunya bukan serta-merta tanggung jawab daripada Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, ataupun Kepala OPD. Tapi tanggung jawabnya ini berjenjang. Berjenjang dari Katim, dari Eselon 3 sampai dari Sekretaris. Jadi berdasarkan aturan yang ada, tanggung jawab pembinaan ini harus berjenjang. Setelah selesai dari tahapan misalnya peringatan lisan 1-2, peringatan tertulis 1-2 masih tidak juga berubah, ini akan kami proses di Dewan Baperjakat melalui Ibu Inspektur dan juga melalui kami BKD, melalui kita ambil berita acara, dan prosesnya memang apalagi untuk menyangkut hukuman berat ini memang tidak mudah, tapi tetap berproses. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus diikuti sesuai aturan yang ada, sehingga keputusan daripada Baperjakat itu kami pastikan tidak akan melanggar aturan yang ada. Demikian Pak Wali, Pak Wakil. Terima kasih Pak Kepala BKPSDM. Kami tambah sedikit ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin sedikit dari Pak Kepala BKSDM, itu tadi adalah akibat 10 orang. Pencegahannya apa? Disiplin ialah kemarin ada pengangkatan sebanyak 4.039 P3K. Banyak sekali P3K kita ingin menggadaikan SK atau pihak bank yang menawarkan SK itu untuk digadaikan. Kalau SK sudah 90% digadaikan, akan timbul apa? Pungli. Akan timbul apa? Males kerja. Jadi pemerintah Kota Palembang memberikan surat instruksi hanya 30% untuk bisa digadaikan. Dan itu juga ada syaratnya. Kalau mereka mau melunasi hutang cicilan motor, silakan. Mana cicilannya, leasingnya? Dibayarkan. Kalau mereka punya cicilan rumah, diperkecil angsuran rumahnya. Kalau untuk konsumtif lebih baik tidak. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah sudah jadi P3K di Kota Palembang, TPP sudah besar. Kalau masih tidak disiplin, kami berdua tidak bisa mengawasi secara langsung, ada sekitar 20 ribuan ASN ya Kak? Biarkanlah Allah yang balasnya. Itu baik. Kalau kami Bapak Ibu sekalian, apapun kami punya 1.825 hari masa jabatan. 100 hari telah digunakan, 1.725 hari masih tersisa. Hal-hal yang sudah dilakukan ialah program-program yang telah kami kampanyekan dari awal sampai dengan terpilih, sampai dengan dilantiknya oleh Presiden tanggal 20 Februari. Itulah yang selalu melekat di hati kami berdua bersama seluruh OPD di Kota Palembang. Sisaan paling pedih di akhirat nanti itu pemimpin bagi kami berdua Bapak Ibu. Dan kami tidak mau sisaan pedih itu ada di kami. Insya Allah apapun komentar-komentar baik yang suka maupun tidak suka itu sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Yang jelas Ratu Dewa Prima Salam firm terus bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk Kota Palembang yang insya Allah hal-hal realisasinya ada yang tahun ini, ada yang tahun depan. Mudah-mudahan insya Allah kami punya cita-cita pada saat 2029 masa kampanye kami berdua tinggal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dewa dan saya Prima Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah kami realisasikan. Itu. Mudah-mudahan Allah membersamai daripada RDPS. Mudah-mudahan kami berdua bersama seluruh OPD diberikan kekuatan. Diberikan kekuatan Bapak Ibu semuanya dilunasi utang-utang ya. Amin amin rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil. Kami menambahkan bahwa untuk peningkatan disiplin daripada birokrat ini, seperti kita ketahui bersama bahwa ada 1.900 jabatan tinggi pertama, jabatan administrator, jabatan pengawas yang diperbutkan oleh 7.000 PNS yang memenuhi syarat. Makanya Pak RDPS selalu memberikan atensi kepada kami untuk terus mengevaluasi, mengatensi kepada rekan-rekan sekalian, karena satu jabatan itu diperbutkan oleh 7 orang. Artinya begitu luar biasanya seandainya amanah yang diberikan RDPS ke jabatan kita, dan kalau memang dia tidak macam-macam, itu akan dilepas dan berimplikasi kepada keluarga. Itu terus kami sampaikan kepada seluruh pejabat birokrat yang ada di Kota Palembang. Seterusnya pertanyaan yang kedua, banyak Bu Ibu soal restorasi anggaran. Ini bukan restorasi, mungkin efisiensi anggaran tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Palembang, dalam hal ini yang paling penting untuk peningkatan ekonomi ya, di Kota Palembang. Kami silakan Kepala BPKAD untuk menjawab ini semua. Kami silakan. Terima kasih Pak Sekda, izin Pak Wali, Pak Wawako, teman-teman dari media sekalian, benar sekali bahwa di awal tahun 2025 ini pemerintah daerah sesuai dengan Impres dari Bapak Presiden, Impres nomor 1 tahun 2025, melakukan efisiensi anggaran dalam APBD masing-masing pun berikut pemerintah Kota Palembang. Dan alhamdulillah dalam ruang lingkup itu adalah belanja-belanja yang sifatnya tidak terlalu prioritas, kalaupun diefisiensikan itu dipastikan tidak mengganggu daripada prioritas utamanya pelayanan publik dan pelayanan dasar. Dari angka efisiensi sesuai dengan ketentuan aturan dapat dialokasikan kembali kepada program-program kegiatan yang menjadi visi misi daripada kepala daerah, visi misi kepala daerah provinsi, dan juga visi misi dari Bapak Presiden. Dan ini sudah kita jadikan suatu rumusan, dan ini sesuai ketentuan sudah bisa kita laksanakan. Salah satunya yaitu untuk mengalokasikan kembali tambahan kebutuhan penanganan infrastruktur jalan dan penanganan banjir, yaitu berikutnya penanganan masalah pelayanan dasar pendidikan, kemudian penataan wajah kota baik yang ada di Dinas DLH terkait taman, kemudian juga penanganan masalah batas jalan yang mungkin kawan-kawan media sudah melihat adanya penataan-penataan yang dilakukan oleh OPD terkait, seperti di daerah Pasar yang sudah di launching yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, baik untuk bantuan insentif kepada para marbot dan terkait jaminan sosial bagi para pekerja rentan. Mungkin sementara dapat yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Yang terakhir, Mas. Oke, ya. Soal sekolah gratis dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat untuk bersekolah ya, di Kota Palembang ini, mungkin ada dari media tadi, tolong Pak Kadikdis ya untuk menjawab. Baik, terima kasih. Izin Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, menanggapi yang terkait putusan MK wajib belajar 9 tahun gratis. Memang keputusan itu baru keluar tanggal 27 Mei kemarin. Pihak kementerian sudah mengeluarkan statement akan menunggu regulasi lebih lanjut terkait polanya seperti apa. Namun dapat kami informasikan Pak Wali, pada saat ini pemerintah Kota Palembang untuk tingkat SD swasta sebanyak 152 untuk SD swasta, dan untuk SMP sebanyak 152 SMP. Kita juga akan melakukan analisa unit cost apa-apa saja yang menjadi tanggungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apakah untuk siswanya saja, apakah termasuk SPP-nya, atau juga untuk biaya atau honor guru-guru swasta. Jadi ke depan kami juga akan melakukan sinergi baik tingkat pusat
provinsi maupun daerah, kabupaten, kota. Hal ini selaras dengan program unggulan RDPS yaitu Palembang Cerdas. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadiknas. Yang terakhir masalah izin hiburan. Izin hiburan Pak. Pol PP ada? PTSP? Pak Benda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Pak Sekda, dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kalau untuk penjelasan izin hiburan itu di PTSP Pak. Kami dari Bapenda hanya memungut pajaknya Pak. Oke, terima kasih Pak Marhen, Pak. Bapenda. Jadi, makasih Pak. Jadi karena memang OPD-nya belum hadir ya, jadi soal tata cara izin hiburan itu nanti ditunda setelah OPD-nya hadir. Tapi yang jelas rekan-rekan insan pers ya bahwa RDPS ini sangat komit untuk merapikan itu semua, mulai dari IMB, mulai dari HU dan lain sebagainya, dan seperti kita ketahui dan viral kemarin Pak Wakil Wali Kota melihat izin-izin jembatan dan lain sebagainya akan mengganggu ke masyarakat, untuk masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan akan kami benahi satu persatu, bukan hanya izin hiburan tapi izin mendirikan bangunan, HU dan lain sebagainya di Kota Palembang ini, agar kita semua tertib. Karena menurut Pak Wali dan Wakil Wali Kota bahwa bangunan itu sumber dasar kejadian-kejadian yang luar biasa seperti banjir, tawuran dan lain sebagainya. Itu makanya beliau berdua sangat komit sekali dalam pelaksanaan hiburan, dan mungkin setelah Lebaran ini kami akan rapat bersama dengan stakeholder dan pengampu untuk merapikan ini semua. Sekali lagi seperti yang kami sampaikan bahwa kami dan mulai dari sekretaris daerah ke bawah ini adalah pembantu-pembantu beliau untuk melaksanakan semua intensi beliau untuk mesejahterakan masyarakat Kota Palembang. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini kita tutup, kita buka sesi kedua, ada 3 pertanyaan terakhir. Coba kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Irawan dari media detik.com. Baik Pak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah memberikan kami kesempatan di sini langsung berhadapan dengan Kepala OPD kan. Mungkin bagi kami kegiatan ini bisa jadi program Pak untuk sebulan sekali, ini bagus Pak untuk menanyakan dan mengevaluasi kerja-kerja OPD, karena kita kan sebagai fungsi pengamat sosial juga untuk ini Pak. Baik Pak, program kerja 100 hari Bapak kami apresiasi Pak, pagi, siang, malam, bahkan hari libur Pak, kamu telah bekerja untuk masyarakat, itu kami lihat semua Pak, baik di medsos, baik ataupun secara langsung Pak. Namun Pak, temuan kami di lapangan Pak, ketika kami liputan, ketika kami di jalan atau ketika kami ini banyak masih yang mengeluhkan di program Bapak Palembang Gercep, yaitu pengangguran Pak. Banyak sekali Pak masyarakat di pasar itu mengeluh sangat sulit anaknya mencari kerja, bahkan tamatan S1 ataupun SMA itu Pak sangat sulit itu mencari kerja. Ketika kita bertanya Pak, jumlah pengangguran di Palembang, kita belum menerima data Pak berapa jumlah pengangguran. Kemudian Pak, dalam 100 hari kerja Bapak, berapa Pak sudah mengetaskan pengangguran di Kota Palembang ini? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, kita sudah mendengar isu dari nasional bahwa adanya COVID-19 kembali hadir menghantui masyarakat. Nah itu temuan kita di lapangan juga, masyarakatnya sangat ketakutan Pak dengan COVID ini. Bahkan sudah ada kan edaran dari Kemenkes bahwa COVID untuk Kota Palembang juga sudah disebarkan kan, waspada terhadap COVID-19. Mungkin Pak, gimana Pak untuk kita agar masalah COVID ini tidak terulang lagi seperti 4 tahun sebelumnya Pak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Hadinda Irwan.
Nah, coba kau separan, kau yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, Pak Waku, kenalkan saya Kemas Ahmad Mai dari Koran Hybrid Sumatera Express. Ada beberapa pertanyaan yang pengen kami pertanyakan gitu Pak Wali. Pertama, kami apresiasi atas program kerja 100 hari Pak Wali Kota dan Pak Waku. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan kelanjutan dari upaya revitalisasi Pasar 16 Ilir yang sampai dengan sekarang itu masih tergantung-gantung. Di satu sisi ada banyak kendala dan barangkali ada saling lapor gitu Pak Wali. Yang kedua barangkali terkait dengan upaya penanganan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk juga yang pelaku-pelaku tawuran. Yang kita dengar juga beberapa waktu lalu barangkali sudah ada kerjasama dengan TNI. Barangkali apakah akan meniru seperti KDM di Jawa Barat atau seperti apa gitu. Yang ketiga, ini titipan pertanyaan dari kantor, kemudian barusan kita Sumatera Express berulang tahun di usia 30 tahun. Kerjasama dengan media gitu, karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini dari Pemkot Palembang itu seperti apa gitu. Barangkali ada upaya untuk terus merangkul media-media yang ada di Kota Palembang itu kerjasamanya seperti apa? Barangkali itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hybrid Sumek ya? Hybrid Sumek. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah itu, yang berjilbab. Yang landang terus kamu, yang berjilbab dulu kamu sekali. Terima kasih Pak Sekda, Pak Wako dan Pak Wawako telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Feni Mulia dari media IDNM Sumsel. Mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan dari Kak Kemas juga dari Sumatera Express. Dia kan menanyakan bagaimana teknis untuk menangani anak nakal di Palembang. Nah yang ingin saya tanyakan itu kan beberapa hari lalu itu ada warga Palembang yang mengadu ke KDM soal bagaimana penanganan sekolah barak militer itu. Nah, oh ya, oke. Tapi maksud saya itu kan artinya sudah dari lingkungan kita ya. Untuk walaupun di oke, yang saya ingin juga tanyakan, bukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang pemerintahan kita itu kurang dipercayai oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih untuk meminta bantuan dari pemerintah lain. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah soal evaluasi parkir liar ya Pak. Saya juga sudah melihat Pak Ratu Dewa memberikan aksi nyata di media sosialnya dengan menyamar seperti menggunakan pakaian ojol untuk melihat apakah benar adanya parkir liar di lapangan. Nah, tindak lanjutnya apakah ada regulasi khusus untuk parkir liar tersebut? Kayak kan selama ini yang saya lihat juga yang dari pantauan itu hanya didata dan dievaluasi. Sementara itu sampai merasakan masyarakat, terutama kejadian kemarin itu ada penusukan ojol Pak di Alfamart kalau nggak salah. Nah bagaimana tindakan kita yang lebih tegas gitu. Sementara masyarakat hanya mengeluhkan cuma didata gitu Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dari IGN apa? IGN Text. IGN Times. Terima kasih. Jadi sesi terakhir sudah 3 penanya. Nanti kalau masih memungkinkan waktu kita buka sesi lain atau bersurat melalui WA supaya kita jelas. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama atau informasi pertama dari Adinda Irwan dari Detikcom. Yang pertama masalah pengangguran di Kota Palembang dan 100 hari kerja Pak RDPS ini berapa yang sudah pengangguran itu terentaskan atau bekerja di sektor-sektor apa? Kami persilakan dari Dinas Tenaga Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Wali Kota dan Pak Wawako, mohon izin Pak Sekda menanggapi pertanyaan tadi berapa jumlah pengangguran di wilayah Kota Palembang. Jumlah pengangguran di Kota Palembang ini sudah menurun 5%, tetapi angkanya masih tinggi Pak, masih di 50 ribuan. 100 hari kerja Pak Wali Kota dan Pak Wawako ini kita sudah
berhasil menempatkan dari program Adu Gawe Palembang ini sebanyak 314 orang, terdiri dari 264 orang yang ditempatkan di dalam negeri dan 50 orang penempatan di luar negeri. Itu baru dari satu program saja. Sedangkan untuk program dari di bulan Juni ini, izin Pak Wali, Pak Wawaku, Pak Sekda akan diadakan job fair di akhir Juni ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Artinya kami ada program Payu Gawi, Adu Gawi, dan itu sudah apa namanya itu, yang dari TikTok itu followernya sudah luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini di masa kepemimpinan RDPS angka pengangguran itu terus menurun. Yang kedua dari Adinda Irwani masalah COVID, aku baru dengar juga masalah COVID. Ya, kami persilakan Ibu Kadinkes untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kadinkes, izin setelah menjelaskan masalah COVID, apa ditambah-tambah masalah inovasi program RDPS yang setelah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di bidang kesehatan. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Pak Wali, Pak Wawako, dan Pak Sekda, dan rekan-rekan pers sekalian, jadi izin tadi terhubungan dengan pertanyaan dari Bang Irwan ya, mengenai kasus COVID-19. Memang di negara tetangga itu ada peningkatan kasus COVID-19, namun di Indonesia itu belum ditemukan. Tapi Kemenkes sudah mengeluarkan beberapa warning untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama tentu bagaimana supaya kasus COVID-19 ini tidak masuk ke negara kita ataupun bahkan ke Palembang ini. Jadi dengan melakukan penguatan di pintu masuk. Jadi seperti di KKP kita sudah melakukan untuk koordinasi untuk melakukan diagnosis awal untuk yang datang masuk ke Palembang. Jadi ada termoscan itu sudah dipasang. Kemudian untuk COVID-19 ini tentu permasalahan dari COVID-19 ini adalah penemuan kasus. Kita berpengalaman pada COVID-19 tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sangat mencekam sekali, dan untuk penegakan diagnosis ini sangat sulit sekali karena tergantung dengan satu laboratorium, yaitu laboratorium kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Jadi seluruh Sumbaksel itu hanya tergantung pada satu laboratorium BBLK. Pada tahun ini alhamdulillah dengan kegiatan RDPS ini, Kota Palembang akan memiliki satu laboratorium kesehatan daerah dan ini sedang dibangun di kilometer 10. Itu mudah-mudahan di akhir tahun laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah Kota Palembang yang alhamdulillah dibantu pembangunannya dari dana APBN itu bisa kita selesaikan sehingga Kota Palembang dapat mengantisipasi kasus-kasus COVID itu dengan mengetahui diagnosis lebih awal. Jadi alhamdulillah tahun ini laboratorium kesehatan Kota Palembang akan segera selesai dibangun dan insya Allah tahun depan segera operasional. Dan ini satu-satunya laboratorium kesehatan daerah yang dimiliki oleh kabupaten kota seperti itu. Ini baru, alhamdulillah Pak, kita pembangunan untuk laboratorium kesehatan masyarakat. Kemudian menyampaikan juga program-program RDPS, jadi untuk Palembang Sehat sudah di launching untuk program Pasti Sehat. Jadi Pasti Sehat ini adalah Palembang akses sehat tanpa hambatan, inklusif dan terjamin. Artinya RDPS sudah menjamin seluruh masyarakat Kota Palembang yang belum memiliki jaminan kesehatan itu dapat memiliki jaminan kesehatan dengan hanya menggunakan KTP ketika dia sakit, itu di fasilitas kesehatan itu bisa dilayani dan kepesertaannya bisa aktif dengan segera. Sudah bekerja dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Palembang dan dengan BPJS Kesehatan. Sudah di launching dan bisa aktif dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan untuk masyarakat yang dirawat di rumah sakit itu kita tidak lagi
mempunyai jeda waktu ketika dia di rumah sakit langsung bisa aktif. Kalau selama ini 3 kali 24 jam baru bisa aktif, tetapi kita Kota Palembang karena program RDPS ini kita sudah mencapai universal health coverage sehingga kita mendapat jaminan dari BPJS Kesehatan untuk segera aktif seluruh masyarakat Kota Palembang yang belum punya jaminan. Dengan syarat tentunya kita menjamin masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi di kelas 3 yang kita jamin. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Palembang untuk jaminan ini telah menganggarkan anggaran untuk jaminan kesehatan ini sebesar 147 miliar di tahun 2025 ini. Kemudian yang kedua adalah program tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu program gercep ini ya. Jadi program ambulans gratis. Jadi pasti sehat dan saya jadi lupa sendiri. Jadi lupa. Sigap sehat. Jadi ini sistem integrasi gawat darurat dan pelayanan kesehatan 24 jam. Jadi seluruh masyarakat Kota Palembang bisa akses terhadap ambulans dengan call center di 0811 711 1901. Itu bisa menelpon ambulans jika dalam keadaan gawat darurat dan langsung akan diberikan layanan dan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga untuk layanan kawal sehat, ini kami memastikan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak bisa akses terhadap layanan kesehatan itu dilakukan jemput bola, dilakukan kunjungan rumah ke seluruh masyarakat Kota Palembang ini dengan menggunakan puskesmas keliling. Seperti itu Pak, itu untuk program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengawal program Palembang Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kadinkes. Masuk sesi yang kedua, pertanyaan dari Adinda Thomas Hybrid Sumek. Ya. Bagaimana keberlanjutan revitalisasi Pasar 16? Untuk itu kami persilakan Ibu Inspektur. Ya. Yang pertama untuk memberikan jawaban. Silakan. Izin Pak Wali, Pak Wawako, Pak Sekda, teman-teman pers, pada media. Saat ini kami dari Inspektorat Kota Palembang sedang melakukan audit tujuan tertentu terhadap permasalahan Pasar 16 ini. Karena memang Pasar 16 ini mempunyai permasalahan yang sangat signifikan, sangat cukup besar, menyangkut dari dahulu sampai sekarang memang permasalahannya sangat kompleks sekali, sehingga kami di sini mencarikan solusi nanti akan kami rekomendasikan kepada kepala daerah apa yang akan diambil atau yang akan menjadi sikap kita terhadap permasalahan Pasar 16. Kami melihat dari beberapa segi, masalah pendapatan, kemudian masalah perjanjian dengan pihak ketiga, dan saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap jajaran daripada Perumda Pasar, itu baik dari direksi, pegawainya maupun pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Perumda Pasar. Kami mohon waktu kepada teman-teman pers, nanti setelah hasil dari laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu nanti kami akan buatkan rekomendasi kepada kepala daerah dan akan nanti diambil sikap oleh pemerintah daerah. Sekian jawaban kami, terima kasih. Terima kasih Bu Inspektur. Dilanjut ke Dirut Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Wawako dan Pak Sekda. Melanjutkan jawaban dari teman-teman Sumek, bahwasanya kami dari Perumda Pasar untuk revitalisasi Pasar 16 menunggu hasil ATT dari Inspektorat dan terkait. Kemudian berkaitan dengan penataan Pasar 16, kami sudah melakukan mendorong pedagang pepek tumpah dan BJ yang ada di sekitar
area taman di bawah MRT untuk memasukin area HPL seperti itu. Dan sekarang ini kami sangat berkoordinasi dengan Satpol PP supaya pedagang yang sudah masuk ke areal HPL itu tidak keluar lagi sehingga areal taman dapat difungsikan seperti sepertinya seperti itu. Kemudian di area HPL juga sudah dipasang lampu dan CCTV sehingga 24 jam area tersebut telah dimonitor seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirut. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peningkatan kerjasama pemerintah kota ini dengan media? Ini ada Pak Kadin Kominfo untuk menjawabnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wali, Pak Wako dan Pak Sekda. Izin kawan-kawan bahwa untuk kita kerjasama sampai sekarang kan masih berjalan seperti biasa. Mungkin yang dimaksud kerjasama program ya, kegiatan-kegiatan dari media untuk kegiatan contoh Pak Lari ya atau ini. Saya kira silakan saja teman-teman media memasukkan programnya ke kita. Nanti akan kita diskusikan berkaitan dengan kegiatan di OPD yang mana. Mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Pertanyaan yang ketiga ini masalah retret ya, kalau bahasanya itu retret. Anak nakal, anak brong, suka tahu dan lain sebagainya, sama pertanyaan dengan dari Adinda ya, di GM3 ya. Makanya langsung kami jawab ya, bahwa pelaksanaan retret atau pembelajaran bagi anak-anak yang nakal tanda kutip di Kota Palembang ini masih sedang berjalan, dan kami kemarin sudah menjajaki kerjasama dengan Raider 200 ya, Yonif 200, dan sekarang ini masih izin ke Panglima, dan sampai sekarang belum turun izin untuk pelaksanaan tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan beliau itu bukan diizinkan tapi harus dirapatkan langsung dengan stakeholder yang ada, karena memang untuk melaksanakan sekolah tersebut bagi anak-anak yang nakal atau yang bermasalah tersebut, kami akan keroyokan dengan mengundang stakeholder mulai dari Komnas HAM, Kemenkumham ya, dari LPMP, Soal Pendidikan, dari ulama dan sebagainya. Insya Allah minggu depan atensi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota akan kami rapatkan dengan Panglima dan Yonif 200 Raider, dan mohon doa kepada rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik bahwa kebijaksanaan atensi Pak RDPE tersebut akan terlaksana di Kota Palembang. Kita bukan niru-niru KDM ya, bukan niru-niru KDM, tapi sebenarnya rencana ini sudah lama. Jadi atensi beliau sudah lama untuk menampung, artinya menampung anak-anak yang bermasalah tersebut. Yang selanjutnya masalah parkir liar ya, parkir liar di Kota Palembang. Kami persilakan, ini ada Kadisub untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Wali Kota Palembang, Pak Wakil Wali Kota Palembang, dan Pak Sekda. Jadi terkait dengan parkir liar dari pihak Dinas Perhubungan, jadi kami sudah bekerja sama dengan Jatan Transpolda dan Intelkam Polrestabes Palembang. Jadi untuk mensisir dan sekaligus kita juga secara periodik ya, kita juga melaksanakan kegiatan penertiban bersama-sama terkait dengan parkir liar ini. Memang terkait dengan permasalahannya, yang pertama pada saat ditangkap, nah ini 1 kali 24 jam, ya ini sudah kita laksanakan. Ke depan tentunya pelaksanaan parkir ini akan kita laksanakan lebih bagus lagi, dan kemarin dari pihak pemerintah kota sudah menjajaki dengan pihak ketiga, ya, jadi nanti akan kita lebih transparan dengan menggunakan IT. Ya, mudah-mudahan ini cepat berjalan sehingga semuanya jadi transparan semua, mulai dari pendapatan dan lain-lain. Nah, ini real time. Nah, jadi bisa kita lihat semua, ya. Jadi bisa kita pantau. Ya. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan insan pers baik media cetak maupun elektronik, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kami sampaikan bahwa di 100 hari kerja Pak RDPS ini, pemerintah Kota Palembang telah menerima penghargaan yang luar biasa. Yang pertama menjadi juara umum pada seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Pali.
Yang kedua, pemerintah Kota Palembang menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun ini. Yang ketiga, kemarin baru-baru ini kita menerima, pemerintah Kota Palembang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas berhasilnya dalam penyerapan lulusan pendidikan profesi guru, calon guru melalui seleksi aparatur sipil negara ASN dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Selanjutnya, terima kasih Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada tambahan? Bentar, aku dulu ya. Baik, terima kasih teman-teman media cetak. Pertama, Lemah Laku Bakso Palembang, jelas sedikit. Setelah viral baru bergerak, itu akui memang kebetulan saya dari awal jadi sekda aktif di sosial media. Jujur aku akui memang sangat terbantu teman-teman sekalian dengan aktif di sosmed, karena untuk menjangkau ke pelosok-pelosok itu susah. Begitu aku lihat dipantau di sosial media, di akun-akun sosial, aku jadi tahu. Oh, ketika ada komentar ternyata di Kecamatan Sematang Borang, terus di Kelurahan A, di Kelurahan B, itu saya tahu semua pengaduan masyarakat di lurah mano yang jarang masuk, di lurah mano yang minta duit, di mano SD itu pasti wong DM ke saya. Makanya saya sering ngacak itu, kapan saya tinjau ke sana pasti ada pengaduan. Makanya ada beberapa di unit kerja di lingkungan PNS paling bawah, saya pasti masuk ke sana. Artinya teman-teman media, pemahaman disiplin bukan ngisi absen baik, maksud aku. Dan PNS di unit kerja terkecil di tingkat kelurahan itu mulai dari kehadiran dia, datang pagi balik sore, tetapi produktivitas gawinya apa? Sampahnya mak mano, berserakan tidak, jangan sampai di pucuk meja ada sepatu, terus berkasnya jangan sampai terkapar, di ruangan tengah jangan sampai ada tempat masak. Jadi pemahaman disiplin itu komprehensif. Artinya saya mengharapkan, karena mohon maaf ya teman-teman media, 31 tahun 5 bulan jadi pegawai, paham, jadi tahu. Kalau bahasa kitanya kerlingan mata aja tahu, enak budi, pasti sudah tahu. Itu pertama. Artinya kaitan masalah kedisiplinan PNS harus komprehensif. Cara berpakaian nyomak mano, berpakaian rapi, pakai ini, tapi bersendal, itu kan tidak kena. Artinya pemahaman itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BKPSDM, itu yang secara formal, hukuman ringan, sedang, dan berat, jumlahnya sekian. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Kepala BKPSDM ini dah galak bongkar-bongkaran baik. Kalau dia bongkar-bongkaran baik cukup banyak, itu belum lagi pengaduan dari sang suami ke istri, istri kepada sang suami, macam-macam Pak Kaban ya, di situ cukup banyak. Nah, belum lagi yang ngaju ke perceraian dengan berbagai macam persoalan. Itu pertama. Terus yang kedua, kaitan dengan masalah situasi ekonomi. Kita akui, alhamdulillah syukur teman-teman sekalian, data kita, ini kita ngomong data bahwa kemarin di 5,12%, geliat ekonomi, sekarang di 5,13%. Nah, artinya apa ini? Ini adalah pengaruh menggeliatnya UMKM. 93.147 UMKM kecil dan mikro. Nah, ini tersebar di seluruh kecamatan kelurahan. Alhamdulillah syukur, jujur teman sekalian, Pak Prabowo punya program penguatan dari sektor ekonomi dengan menggerakkan Koperasi Merah Putih. Palembang lah yang salah satu yang pertama mengadakan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Ini luar biasa teman sekalian. Tepuk tangan masa aku tuh. Artinya program Pak Prabowo kami sambut baik. Ngapo ini penting teman-teman sekalian? Kami ingin geliat ekonomi ini berada di tingkat lokal. Jadi bukan dalam skala yang besar, tetapi di kelurahan A ada Koperasi Merah Putih. Saya sudah berkunjung teman-teman langsung dengan Bu Kadin Koperasi dan UMKM. Ternyata luar biasa, masyarakat yang tidak mampu mengharap ke di sana, tetapi bukan sifatnya pinjam pakai duitnya, tapi duit itu dikelola dengan dana diberi oleh pemerintah pusat. Terus kita menyiapkan manajemen, struktur dan lain sebagainya, dan ada pendampingan lagi dari pemerintah pusat. Aku berkeyakinan kalau ini 107 kelurahan Koperasi Merah Putih ini terbentuk, semakin menggeliat perekonomian di Kota Palembang.
Terus lagi kaitan dengan masalah masalah situasi ekonomi UMKM ini juga tadi disinggung masalah kampung tematik. Teman-teman, kampung tematik itu laku jingo selama ini. Banyaklah terbengkalai, tidak terawat, jujur-jujur baik gitu. Tidak terawat, terbengkalai, sampahnya banyak, kumuh lagi. Yang namanya kampung tematik Bebaso, kampung tematik Tanggorajo, kampung tematik makanan dingin, kampung tematik Lasia dan lain sebagainya. Maka ini jadi PR kami berdua. Mau tak mau teman-teman sekalian, jangan jingok di permukaan baik. Aku ini jingoknya ke bawah. Kapan ku jingok sana, mano paritnya tersumbat, terus ketika nak melangkah keramiknya lah pecah-pecah, teman-teman sekalian. Nah inilah PR kami berdua yang harus tidak suka mau harus kami benahi. Jadi jangan sampai simbol, oh kita punya kampung tematik ini, tetapi jangka panjangnya tidak kati. Selesai sudah dibangun, sudah peresmian. Nah itu aku tidak galak sekali. Jadi jangan terjebak hanya sifatnya seremonial. Sudah datang, peresmian, bla 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 bla. Makanya aku minta dengan protokol kemarin. Apa yang bentuknya launching, aku tidak galak di sini. Karena yang nyaksikannya inilah kepala dinas, kepala bagian, camat, lurah. Pengen kami ini langsung masyarakat. Makanya aku minta kemarin seluruh apobai yang bentuknya launching biar kami di tengah masyarakat. Bila perlu tidak usah bertenda teman-teman sekalian. Sama-sama kita launching. Makanya 100 hari pemerintahan kami berdua tadi kami bagi itu sebagai simbol baik. Kami bagi ke sembako dengan para penggali kubur 100. Kami bagi ke juga bibit di kelurahan 100. Kami bagi juga sertifikat gratis aset pemerintah kota punya 100. Nah ini terus termasuk kain kapan teman sekalian. Karena itu komitmen kami waktu kampanye. Inilah kami sebarkan loh. Kain kapan kami sebar di seluruh kecamatan dan juga seluruh kelurahan. Masalah disiplin pegawai. Kami sudah komitmen berdua. Jangan kami yang nilai disiplin pegawai. Mulai dari kelurahan, kecamatan, OPD. Kami sudah ada tim lembaga survei kaget. Yang independen, kamu survei di seluruh kelurahan, survei di seluruh kecamatan, survei di seluruh OPD. Cak manonian kinerjanya. Kami punya bahan. Akan kami sondingkan dengan hasil apik dari Ibu Inspektur. Nah, oh ternyata ini. Dan tidak ada komplain lagi teman-teman sekalian. Bahwa inilah kinerja kamu selama ini. Termasuk kami juga punya program anti mager kemarin teman-teman sekalian. Maksud kami anti mager itu, jadi teman-teman camat, para lurah keliling. Minimal seminggu sekali. 3 kilo, 4 kilo keliling. Kaget pasti ada temuan. Oh di tempat dekat rumah Kak Jemal ini berlubang. Apa yang dia lakukan? Artinya dia koordinasi dengan Pak Asisten. Pak Asisten langsung koordinasi dengan OPD. Pak jalan dekat rumah Kak Jemal ini berlubang, tolong dibeneri. Apabila tidak pacak dibeneri, ada biaya pemeliharaan sampai ke rumah kami. Siko sudah selesai Kak Camat mengeksekusinya. Apa lagi? Lampu mati. Terus apa lagi? Sampah. Nah camat yang tidak kati eksekusi beserta ketua PKK-nya, kagetnya, kami publish. Ternyata inilah camat anti mager yang tidak pernah bergerak. Itu akan kami publish sekalian. Sehingga ketahuan kaget yang mana yang pegawai benar-benar dengan yang mana yang tidak pegawai. Itu kaitan dengan masalah disiplin, masalah kepegawaian. Nah terus lagi masalah izin tadi, izin hiburan, reklame dan lain sebagainya. Ketika saya rekrut kemarin teman-teman sekalian, ini sudah di-warning oleh Pak Prabowo langsung. Satu masalah persampahan. Yang kedua masalah semeliwerannya reklame dan juga baliho termasuk spanduk. Teman-teman sekalian, jangan ke masyarakat nyingun. Aku bayar rasanya kemerenyem atau nyingun. Kadang tertempel sini, kadang di sana. Aku sudah minta Dinas PUPR menginventarisir manonya yang punya izin, manonya dengan yang tidak. Aku dapat datanya. Datanya tinggal aku eksekusi, kaget aku rapat ke kemarin. Aku tidak ngomong baik teman-teman sekalian. Keliling kemarin liburan Kapang Kujingo ada spanduk yang lalango, tapi tidak dieksekusi, terpasang karena menurut aturan ngiket di pohon, apalagi maku termasuk di tiang listrik itu tidak boleh. Tetapi aturan itu mandul. Kemarin aku turun di lampu merah ada 3-4 titik aku gunting, tak aku gunting kemarin. Aku gunting galo di situ dan ini sebagai contoh. Artinya apa contohnya? OPD pegawai. Jangan kami terus turun. Itu benar komentar uang. Ay Pak Wali, Pak Wakil, mana kamu terus pegawai. Nah aku nak tunjuk contoh, artinya kami tidak baik tinggal diam. OPD pegawai, ada ke penertiban, ada ke apa di lapangan, tetap sehingga benar-benar kita melaksanakan regulasi. Belum lagi soal parkir. Tadi Pak Kadisub
ngomong. Mandul, jujur baik. Ada perwali tapi tidak ditegak ke. Contoh tidak panjang-panjang di depan kantor wali kota, berjejer parkir. Padahal di sana ada perwali. Kalau kita nak jujur-jujur gembok, gembok. Nak siapa, nak karyawan apa, tidak boleh kamu parkir di sini. Tapi jangan nego, kapal nego, selesai dikilani wong. Nah artinya teman-teman wartawan, kami sudah harus tegas dalam hal ini. Sehingga Palembang ini benar-benar dijinguk wong. Belum lagi kemarin, aku nyamar, ada beberapa oknum yang memang di depan Alfamart dan Indomaret. Tetapi kenyataannya masih. Pak Jinyo, kalau nak bayar payu, tidak sudah, itu bahasa di permukaan. Tetapi kenyataannya kadang tidak ada faktor tidak lemah. Sudah aku minta dengan Pak Kadisub kemarin. Yo Pak, aku jujur baik, dijawab oleh Pak Kadisub. Yo Pak, nanti kita cek, bukan ngecek, menindak. Menindak jukir-jukir yang nakal itu segera ditindak. Ditindak apa? Artinya yang manulat jelas-jelas di depan Alfamart, Indomaret ada parkir gratis, artinya benar-benar gratis di situ. Nah disitulah peran dari petugas disub hadir di situ. Apalagi belum lagi kita nyisir tempat lain yang dipalaki diminta yang cuma 2.000 jadi 5.000, yang 5.000 jadi 10.000. Maka harus kami terapkan berdua. Kami sudah sepakat dengan menggunakan sistem parkiran dengan menggunakan sistem online. Terus teman-teman sekalian, masalah pengangguran. Tadi sudah ada penjelasan, tetapi kami sudah berdua berkomitmen. Maksud aku soal pengangguran itu teman-teman wartawan, kita buat jadi manja wongnya jadi gawe itu. Dibalik, polanya dibalik. Di Snaker pasti sudah punya data. Wong sepelembang hangat ini yang tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi pasti dia sudah punya data. Nah kalau dia sudah punya data, oh ternyata si Fulan ini punya spesialisasi ilmunya ini. Si B ini punya spesialisasi ilmu ini, nilai indeks prestasi kumulatifnya sekian. Diolah kaget yang memanggil itu. Pak, Bapak nama ini, Bapak punya kualifikasi ini, Bapak pegawai di sini. Jadi begitu. Jangan selama ini kita yang melamar di situ. Artinya sudah terlihat semua di sana. Jadi kita buat terbalik. Itulah namanya pelayan di Snaker kepada para pencari kerja. Diolah yang nyari-nyari kagetnya. Dan juga teman-teman sekalian, saya agak sedikit keras kemarin dengan Pusri karena akan merekrut para pegawai di sana. Saya katakan, Pusri tolong alokasikan pegawainya 30% minimal untuk warga Palembang. Sudah saya katakan kemarin. Juga ada kemarin Rumah Sakit Permata Rumah Sakit Permata Pak Wakil coba koordinasi dengan Rumah Sakit Permata. Alhamdulillah responnya bagus dari Rumah Sakit Permata. Pak, kami alokasikan untuk Rumah Sakit Permata nanti pegawai khusus dari Palembang kami prioritaskan. Artinya sudah ada tindak lanjut. Nah, artinya teman-teman sekalian, kaitan dengan untuk mengatasi pengangguran ini benar-benar menjadi konsen kami berdua. Terus lagi ada pertanyaan soal revitalisasi 16 Ilir. Intinya teman-teman sekalian, kami juga tidak galak jadi bom waktu persoalan ini. Kami sudah instruksikan Ibu Inspektur, pertama review soal kegiatan yang dilakukan selama ini. Yang kedua review masalah anggarannya. Apabila semua ini selesai dari Ibu Inspektur jadi bahan kami dan juga hasil konsultasi kami dengan pihak BPKP dan lembaga lainnya, maka kami akan putuskan walaupun keputusan kami selaku kepala daerah pahit harus ditelan sama-sama. Itu kaitan dengan masalah revitalisasi. Bapak Ibu sekalian, terus apa lagi? Masalah kenakalan anak, tawuran, terus kebut-kebutan di jalan. Saya sudah koordinasi dengan jajaran dari TNI, dengan jajaran Polrestabes. Teman-teman sekalian, kalau menjingok yang bunuh ke pedang panjang dan sebagainya itu miris. Makanya saya sudah instruksikan Pak Sekda supaya koordinasi dengan TNI Polri, kita tinggal menunggu jawaban dan nanti akan kami rapatkan termasuk dengan Komnas HAM, semua stakeholder sudah kita himpun semua dan dalam waktu dekat sudah ada keputusannya. Termasuk cita-cita kami berdua teman-teman sekalian, kami ingin mengembalikan nilai-nilai historis budaya Palembang. Bahkan sudah saya minta kajian dengan Kabak Pemerintahan soal penamaan kelurahan. Contoh kelurahan umpamanya Ilir Timur 1, kelurahan terus Talang Pangeran, nama-nama kelurahan. Nah, kami ingin mengembalikan nama-nama kelurahan itu kepada nama-nama nilai sejarah-sejarah masa Sriwijaya dulu. Sehingga konten lokalnya terlihat. Yang selama ini banyak penamaan dari kelurahan itu nama-nama yang bersifat modern. Nah, ini akan kami rubah
Dan juga kami juga sudah berkomitmen lewat Pak Wakil juga untuk penataan Benteng Kuto Besak masuk ke dalam. Nah, tinggal realisasi lagi sehingga itu bisa dimanfaatkan. Benteng Kuto Besak itu menjadi dikelola oleh pemerintah kota sebagai destinasi wisata baru. Pak, apalagi Bapak sekalian, sebenarnya kalau tidak diceritakan banyak. Lapangan Hatta dengan Kamboja mungkin dalam waktu dekat akan segera kami eksekusi, karena Palembang inilah yang tidak punya sarana olahraga yang benar-benar representatif. Pak, kita ada di Jakabari, itu punya provinsi. Palembang belum ada, satu gedung kesenian belum ada, yang kedua sarana prasarana olahraga, lapangan bola yang representatif kota Palembang belum punya sama sekali. Maka kita punya aset yaitu di lapangan Hatta dan juga di stadion Kamboja. Nah, Bapak Ibu sekalian, PR kami selanjutnya yang akan segera kami tuntaskan masalah penataan pasar. Nah, Pak Dirut tadi sudah menjawab, tetapi kami terus akan agak sedikit kencang persoalan penataan pasar ini agar benar-benar tertib. Kami sudah ninjau ke pasar diantaranya contoh pasar 7 Hulu, pasar 16, pasar 10 Hulu, pasar Lemabang, terus pasar Sekanak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, belum sangat pantas dan layak. Mana sumpek, mana kumuh, sampahnya banyak, drainasenya lagi sempit, tidak terawat sama sekali. Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya, mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, bantu kami berdua ini. Yang penting doakan kami semoga mencapai amanah ini sehat walafiat lahir dan batin. Ini baik dari saya Pak Sekda, mungkin Pak Wakil ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya 100 hari kerja ini sama seperti itu kalau buat tesis. Ada pendahuluan atau kata pengantar. Nah, ini baru kata pengantar. Pada saat nantinya akan ada apakah kalau jadi kalau S3 kalau nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang sudah pasti tahu kami pegang Bungo Palembang menjadi pemimpin Palembang ini berasal tidak itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tahu. Tetapi kami dipilih oleh Allah, dikasih amanah. Mudah-mudahan rakyat Palembang bersatu yang dulu berbeda-beda pilihan, sekarang bebannya sudah ada di Ratu Jawa Primasalam. Insya Allah tidak ada kebanggaan buat kami berdua untuk mensukseskan kota Palembang dari seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Dikala kota Palembang berhasil berubah 360 derajat, bukan karena Ratu Jawa Primasalam, tapi karena doa-doa warga kota Palembang yang terus membersamai kami dengan keikhlasan kami, dengan koneksi-koneksi yang ada, dengan rasa tanggung jawab yang ada. Karena kami berdua selalu berpikir almarhum Kiai Marogan itu ada di dalam kubur 150 tahun lebih. Itu 80 tahun sudah beli oksigen. Berarti lama hidup dalam kubur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami diberikan oleh Allah waktu untuk mengabdi kepada rakyat Palembang, kepada kota Palembang, supaya insya Allah hisab kami nanti bisa cepat. Tidak ada kebanggaan sama sekali. Kami jadikan kota Palembang ini apa yang dipengen-pengen ke oleh warga Palembang, seperti kewajiban kita yang beragama Islam menjalankan sholat 5 waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan insan pers, tibalah kita terakhir di acara kita pada hari ini, pada jumpa pers pada siang hari ini, dan semoga acara kita hari ini, siang hari ini menjadi gambaran yang konkret
menjadi jendela, menjadi mata kita semua dan seluruh masyarakat Kota Palembang untuk ikut serta bahu-membahu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu membangun Kota Palembang ini yang dinahodai oleh Bapak RDPS di 2025 sampai 2030 nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, demikian acara di konferensi pers 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang pada siang hari ini. Ucapan terima kasih untuk waktu dan kehadirannya di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Dan selanjutnya Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda, kami silakan untuk menikmati makan siang yang telah kita sediakan. Dan untuk rekan-rekan semua, nanti dari